Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ke-18 menjadi landasan renungan kita pada saat ini yang berbunyi demikian. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dengan tema renungan saat ini, hal berpuasa. Berpuasa beberapa kali Tuhan Yesus bahas dalam pengajarannya. Salah satunya pada saat orang banyak datang mencari Yesus untuk menyembuhkan seorang anak yang kesurupan, yang sebelumnya para murid Yesus menanganinya, tetapi tidak berhasil. Ketika Yesus berhasil melepaskan anak itu dari roh jahat, para murid bertanya, mengapa mereka tidak dapat mengusirnya? Yesus menegur mereka karena kurang percaya. Bahkan Yesus menjelaskan, ketika mereka menghadapi situasi seperti itu, mereka harus berdoa dan berpuasa. Dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Berpuasa menjadi bagian penting bagi orang percaya. Dalam Injil Matius dengan jelas memaparkan tentang hal berpuasa. Yang pertama, berpuasa tidak perlu memamerkan diri di ayat yang ke-16. Ketika kita berpuasa, kita tidak harus memamerkan kepada orang lain seolah-olah hanya kita yang berpuasa, dengan memperlihatkan kondisi fisik seolah-olah kita sangat menderita. Apalagi sampai membicarakan diri kita berpuasa kepada orang lain agar mendapat pujian. Mereka yang melakukannya sudah mendapatkan upahnya dari sesama. Yang kedua, berpuasa hanya untuk Tuhan di ayat yang ke-18. Ketika kita sungguh-sungguh berpuasa, maka hal tersebut cukuplah hanya antara kita dengan Tuhan yang tahu. Kondisi kita harus terlihat segar dan baik. Dalam ayat yang ke-18 menjelaskan dengan cara meminyaki rambut dan mencuci muka. Dan hal yang terpenting, puasa yang kita lakukan hanya diketahui antara kita dan Tuhan saja. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kepada kita tentang hal berpuasa yang sebenarnya lahir dari hati kita, bukan karena ingin terlihat rohani atau hanya melakukan kegiatan agamawi saja, melainkan hal tersebut lahir dari hati kita karena kerinduan hati kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Dia, bahkan lebih mengenal Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari ketika kita berpuasa, kita memahami bahwa hal berpuasa menjadi salah satu cara bagaimana kita membangun hubungan dengan Dia, sehingga kita memahami maksud dari tujuan kita berpuasa, dan kita melakukannya dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.